Assalamualaikum, selamat datang di channel Anissa Warismi. Di video kali ini, kita mau bikin lapis santan pandan coklat. Ini enak banget, teksturnya lembut. Cara bikinnya gampang karena pakai metode all-in-one. Cocok banget buat ide jualan karena selain tampilannya cantik, rasanya enak juga ekonomis. Sekarang langsung aja ke cara pembuatannya. Yang pertama kita akan bikin lapis santan pandan. Siapkan bowl yang bersih dan kering. Masukkan 85 gram tepung terigu protein sedang, tambahkan dengan 10 gram tepung maizena, 80 gram gula pasir, 10 gram SP umi pakai Quick 75, 30 gram santan, ini yang bikin aromanya lebih wangi dan rasanya juga lebih gurih. Dan kita tambahkan juga 5 butir telur utuh. Selanjutnya pasang bowl ke dalam mixer. Di sini Umi pakai stand mixer Vienta. Stand mixer Vienta ini dilengkapi dengan tutup sehingga bahan kue atau tepung tidak berterbangan. Untuk pembuatan bolu seperti ini kita gunakan balon whisk. Kemudian kita setting kecepatan di 5-6 dengan waktunya sekitar 7 menit. Karena stand mixer Vienta ini udah digital display, jadi tinggal dipencet-pencet aja. Stand mixer Vienta juga dilengkapi dengan digital timer, jadi kita bisa memastikan atau bisa mengatur waktunya. Di sela-sela memixer, tambahkan setengah sendok teh pasta vanila. Kemudian kita mixer kembali, jadi total pemixerannya kurang lebih 7 menit pakai kecepatan paling tinggi. Setelah 7 menit di mixer, kita setting kecepatannya menjadi kecepatan nomor 1. Dan untuk waktunya sekitar 3 menit. Kalau teman-teman menggunakan hand mixer, proses ini bisa di-skip atau diganti dengan spatula. Di sini kita akan menambahkan margarin yang sudah kita lelehkan sebelumnya dengan cara ditim. Kondisi margarinnya saat kita masukkan ke dalam adonan sudah hangat-hangat kuku dan hampir dingin. Tambahkan margarin leleh secara bertahap sambil kita mixer dengan kecepatan paling rendah. Proses ini bisa juga menggunakan spatula dan diaduk balik sampai benar-benar tercampur rata. Dan setelah kurang lebih 3 menitan di mixer dengan kecepatan rendah, kita bisa perhatikan konsistensinya cukup kental dan berjejak. Hasil adonannya juga kelihatan halus dan mulus. Sebelum digunakan, adonan ini akan kita aduk balik dengan spatula untuk memastikan semua bahannya udah benar-benar tercampur rata. Nah, kalau udah dipastikan bahannya udah rata seperti ini, tandanya adonannya sudah benar, konsistensi adonannya cukup kental dan berjejak. Selanjutnya tuang adonan ke dalam loyang. Di sini Umi pakai loyang persegi ukuran 22 x 22 x 4 cm. Di sini yang Umi oles pakai margarin hanya bagian dasarnya aja, kemudian dialasi pakai baking paper. Di bagian sisi-sisi loyangnya tidak Umi oles pakai margarin ya, supaya nanti hasil dari pinggirannya tidak berkulit. Hentakkan loyang beberapa kali, kemudian ratakan dengan tusuk lidi. Adonan bolu santan pandannya udah siap untuk dipanggang. Sebelum dipanggang, pastikan oven sudah dipanaskan dulu ya selama kurang lebih 5-10 menit. Selanjutnya panggang adonan dengan suhu kurang lebih 190 derajat Celcius selama 25-30 menit atau sampai matang. Untuk pengovenannya di sini kita pakai api atas bawah dan posisi blower atau kipasnya dimatikan. Di sini Umi menggunakan Smart Oven Vienta yang memiliki kapasitas 30 liter dengan daya kurang lebih 850 watt. Dan setelah sekitar 25 menit dipanggang, ini bolu pandan santannya udah matang. Kita keluarkan dari oven. Sedikit dihentak-hentakkan supaya bolunya lebih gampang keluar dari loyang. Sisir bagian pinggiran loyang dengan menggunakan spatula dan di sini menyisirnya pelan-pelan aja ya teman-teman supaya bagian permukaan dari bolu tidak rusak. Letakkan cooling rack atau alas kue di atasnya dan kita balik. Setelah dibalik, angkat loyang secara perlahan-lahan. Dan di sini bisa teman-teman perhatikan bagian pinggiran loyangnya tidak berkulit. Kita buka baking paper. Nah, ini bolu santan pandannya udah jadi, aromanya wangi, teksturnya lembut. Tunggu sampai bolu dingin dan selanjutnya kita akan bikin bolu coklat. Siapkan wadah atau bowl yang bersih dan kering. Kita masukkan sebanyak 5 butir telur utuh. Tambahkan dengan 80 gram gula pasir, 70 gram tepung terigu protein sedang, 10 gram tepung maizena, 10 gram susu bubuk, 20 gram coklat bubuk, dan 10 gram SP.
Pasang bowl ke dalam stand mixer Vienta. Kemudian mixer dengan kecepatan tinggi selama kurang lebih 7 menit atau sampai tekstur dari adonannya mengembang, kental, berjejak. Untuk stand mixer Vienta ini Umi gunakan kecepatan 6 dan kita setting waktunya 7 menit. Setelah kurang lebih 3 menit di mixer, ini udah kelihatan adonannya udah cukup mengembang. Selanjutnya tambahkan dengan setengah sendok teh perisa coklat. Dan setelah total di mixer selama kurang lebih 7 menit, kita hentikan dulu pemixerannya. Setting lagi kecepatannya menjadi kecepatan nomor 1 dan kita setting timernya menjadi 3 menit. Jadi setelah 7 menit di mixer, kita gunakan kecepatan paling rendah sambil kita masukkan margarin secara bertahap. Di sini margarinnya sudah Umi lelehkan dengan cara ditim dan kondisi margarinnya saat kita masukkan ke dalam adonan sudah hangat-hangat kuku dan hampir dingin. Kalau teman-teman menggunakan hand mixer, proses yang pertama tadi kita gunakan kecepatan tinggi dan di mixer selama kurang lebih 7 menit. Selanjutnya, saat akan memasukkan margarin, hanya kita aduk aja pakai spatula, jadi diaduk balik gitu sampai benar-benar rata. Nah, di sini mau Umi aduk dulu pakai spatula untuk memastikan semua margarinnya udah benar-benar rata dengan adonan. Di sini margarinnya kita pastikan rata supaya nanti hasil bolunya tidak bantet atau tidak memisah. Konsistensi hasil akhir adonan bisa teman-teman perhatikan cukup kental dan berjejak. Tuang adonan ke dalam loyang. Di sini Umi gunakan loyang persegi ukuran 22 x 22 x 4 cm yang hanya dialasi aja pakai margarin. Hendakkan loyang beberapa kali, kemudian ratakan dengan tusuk lidi. Panggang adonan bolu coklat, dan sebelum adonannya dimasukkan, pastikan oven sudah dipanaskan dulu selama kurang lebih 5-10 menit. Lanjut kita panggang adonan dengan suhu kurang lebih 190 derajat Celcius selama 20-25 menit atau sampai matang menyesuaikan oven masing-masing. Di sini Umi menggunakan Smart Oven Vienta, Umi setting apinya atas bawah dan posisi blower atau kipasnya dimatikan. Setelah 25 menit dipanggang, ini bolu coklatnya udah matang, kita keluarkan dari oven. Sedikit dihentakkan supaya bolunya lebih gampang dikeluarkan dari loyang, kemudian kita balik. Angkat loyang secara perlahan-lahan. Di sini Umi menggunakan serbet ya teman-teman karena loyangnya masih sangat panas, jadi hati-hati ya. Kemudian kita buka baking papernya secara perlahan-lahan juga, dan ini bisa dilihat tekstur bolunya lembut banget. Sebelum diberi selai, kita tunggu dulu sampai bolunya dingin. Dan kalau bolu sudah dingin, tambahkan selai. Di sini Umi menggunakan selai stroberi atau teman-teman bisa ganti pakai selai blueberry atau selai coklat. Kalau misalnya teman-teman mau pakai whipping cream atau buttercream juga boleh. Selanjutnya letakkan bolu santan pandan di atas bolu coklat. Kalau diperhatikan ini sisi-sisinya agak kurang rapi ya teman-teman, masih ada yang tinggi dan ada yang rendah. Untuk meratakannya di sini Umi menggunakan alas kue dan sedikit ditekan-tekan seperti ini. Setelah ditekan-tekan dan agak dipadatkan, ini udah kelihatan sedikit rapi ya teman-teman bagian permukaannya. Supaya hasil potongannya lebih rapi, Umi ada sedikit tips. Jadi kita masukkan dulu bolu ke dalam chiller selama kurang lebih 30 menit baru kita potong-potong. Di sini Umi rapikan dulu bagian pinggir roti yang kurang rapi. Nah, kalau semua sisinya udah rapi, baru kita potong menjadi 4 bagian. Per potongannya lebarnya kurang lebih 4-4,5 cm. Nah, setelah dibagi jadi 4 bagian seperti ini, per bagiannya bisa kita potong-potong lagi menjadi 10 bagian. Di sini Umi mau ambil 1 bagian bolu lapis, kemudian dibagi 2. Setelah dibagi 2 sama besar, di salah satu sisinya akan kita oles dengan selai. Di sini Umi menggunakan selai stroberi, kita oles merata selainya. Dan setelah dioles rata, potongan bagiannya kita letakkan dengan posisi berkebalikan. Selanjutnya bisa kita rapikan bagian pinggiran dan bisa kita potong-potong dengan jarak kurang lebih 1,5 sampai 2 cm. Nah, ini hasilnya kelihatan lucu dan cocok banget buat ide jualan. Tapi kalau misalnya kurang suka dengan model seperti ini, bisa kita potong-potong aja seperti biasa. Potong dengan jarak kurang lebih 1,5 cm. Dan ini bisa diperhatikan hasil potongannya kelihatan pas ya teman-teman, nggak terlalu besar juga nggak terlalu kecil. Kalau misalnya mau buat jualan, bisa kita bungkus ke dalam plastik OPP bening seperti ini. Jadi tampak lebih rapi dan higienis.
Nah, gimana cara buatnya? Gampang banget ya, tinggal kita mixer semua bahannya pakai kecepatan tinggi selama kurang lebih 7 menit. Kemudian kita masukkan margarin leleh dan kita aduk balik dengan spatula atau bisa juga di mixer pakai kecepatan rendah kalau teman-teman pakai stand mixer. Untuk satu resep ini juga hasilnya lumayan banyak, dengan total kurang lebih 10 butir telur, teman-teman bisa menghasilkan 40 potong kue lapis pandan coklat. Dilihat dari hasil potongannya, kelihatan lumayan rapi. Tekstur bolunya lembut banget, empuk dan moist. Untuk rasanya sendiri, dari bolu lapis santan pandan berasa ada rasa gurih dan wangi dari santan, manisnya juga pas, enak banget. Dipadu dengan bolu coklat yang teksturnya juga lembut, sedikit padat, tapi moist. Rasa dan aroma coklatnya berasa, enak banget, manisnya pas, ada sedikit rasa bitter dari coklat. Kemudian di bagian tengahnya ada selai stroberi yang rasanya manis, asam, seger banget. Jadi bikin perpaduan antara pandan dan coklatnya lebih match. Jujur, resep ini recommended banget buat teman-teman cobain di rumah. Insya Allah anti gagal ya, asalkan teman-teman ikutin step by stepnya dengan benar. Dan mungkin segitu dulu resep dan tutorial yang bisa Umi sampaikan. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Terima kasih udah nonton videonya. Wassalamualaikum, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selalu sajikan masakan yang enak dan sehat untuk keluarga tercinta. Selamat mencoba di rumah.